Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang 10 rasio keuangan yang penting. Ada beberapa aspek yang terkait dengan rasio di sini. Jadi yang pertama adalah pada dasarnya rasio keuangan itu adalah sangat banyak jenisnya. Kemudian tujuan setiap orang dalam menganalisis itu berbeda-beda. Sehingga ada preferensi tertentu terhadap rasio tertentu oleh orang tertentu. Nah, karena sangat banyak kebutuhan berbeda, maka saya mencoba untuk mencari rasio yang secara umum mewakili semua klasifikasinya. Jadi, saya pilihkan 10 rasio keuangan yang saya anggap penting, mewakili rasio likuiditas, solvabilitas, perputaran, profitabilitas, dan valuasi. Kita akan melihat contoh dan perhitungan dari beberapa rasio ini. Saya sudah menyederhanakan sebuah laporan keuangan, neraca dan laba rugi untuk perhitungan. Jadi kita akan gunakan rasio-rasio yang berasal dari laporan keuangan yang di sebelah kiri. Kita mulai dari rasio likuiditas, yaitu current ratio. Jadi current ratio ini adalah rasio termasuk yang sangat klasik. Sudah sangat tua dan dulu muncul pada waktu kebanyakan perusahaan adalah perusahaan manufaktur dan perdagangan. Sehingga di dalam aset lancarnya itu ada persediaan dan piutang. Jadi pada waktu itu muncullah semacam kepercayaan bahwa rasio ini sebaiknya lebih dari satu ya, karena aset lancar itu berupa persediaan dan piutang. Tetapi untuk masa sekarang, untuk bisnis jasa, mungkin nggak perlu persediaan, mereka yang menjual tunai atau prabayar tidak punya piutang, sehingga angka satu ini tidak selalu harus jadi patokan yang mati. Jadi akan sangat tergantung dari situasi bisnis yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan. Intinya, semakin tinggi akan semakin menguntungkan bagi kreditor, kreditor akan semakin aman. Kemudian yang kedua, debt to equity ratio. Ini adalah salah satu rasio solvabilitas atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan solvency. Debt to equity, jadi debt-nya di atas, equity-nya di bawah. Semakin tinggi, semakin banyak utangnya, berarti semakin tinggi risiko keuangan yang muncul. Nah, di sini selalu ada pertanyaan kapan maksimum itu kita harus berhutang. Maka jawabannya adalah pada dasarnya setiap perusahaan punya preferensi untuk berhutang. Tetapi jika perusahaan memaksakan diri untuk berhutang terus, maka batas maksimum akan dicapai ketika kreditor sudah tidak mau menyalurkan pinjaman lagi. Nah, dalam batas itulah muncul istilah investment grade. Jadi batas maksimum seorang kreditor mau menyalurkan pinjamannya. Sebagai contoh, di sini saya ambil 7525. Artinya maksimum 75 utang, 25 ekuitas. Di sekitar angka itulah sebuah bank itu mau menyalurkan kreditnya kepada sebuah perusahaan. Walaupun batas ini tidak mutlak. Kemudian interest coverage ratio. Boleh dikatakan sebagai rasio solvensi atau solvabilitas. Semakin tinggi rasio ini semakin aman, karena rumusnya adalah EBIT dibagi dengan interest. Makin tinggi EBIT-nya, maka rasionya semakin tinggi. Nah, oleh karena itu, yang dikunci oleh bank biasanya minimumnya. Misalnya minimum 3 kali atau 4 kali. Kalau hanya 1 kali, maka hanya cukup EBIT-nya untuk membayar bunga saja. Di dalam prakteknya terdapat beberapa variasi, misalnya S&P menggunakan konsep EBITDA interest coverage dan juga EBIT interest coverage. Jadi dua-duanya, tapi dengan pedoman yang berbeda. Nah, konsep yang dipakai oleh S&P lah gross interest. Maksudnya adalah interest secara kotor, tidak dikurangi, tidak dinetting dengan interest income. Kita tahu interest income adalah keputusan hasil dari keputusan investasi, sementara interest expense hasil dari keputusan pendanaan. Oleh karena itu tidak boleh dicampurkan menjadi satu. Itu yang kita sebut dengan gross interest.
Jadi sekali lagi semakin tinggi akan semakin aman buat perusahaan. Kemudian total asset turnover. Jadi rasio turnover ini relatif sama, artinya semakin tinggi semakin baik, semakin produktif suatu aset. Saya ambil perputaran yang paling umum yaitu perputaran total aset. Jadi kalau ketemunya di sini kita lihat 1,25 sales to total asset, berarti setiap satu aset menghasilkan 1,25. Sehingga semakin tinggi akan semakin produktif. Nah, jenis usaha tertentu seperti infrastruktur akan membutuhkan investasi yang tinggi, sementara hasilnya tidak setinggi perusahaan yang biasanya. Sehingga kecenderungannya adalah perputarannya lebih lambat. Nah, kalau kita perluas, maka kita bisa menghitung berbagai macam rasio perputaran sesuai kebutuhan kita. Misalnya, kalau kita menjual barang, maka ada perputaran persediaan. Kalau kita menjual secara kredit, maka ada rasio perputaran piutang. Intinya, dalam rasio perputaran ini, semakin tinggi, semakin produktif, semakin baik buat perusahaan. Kemudian profit margin. Saya ambilkan salah satu jenis profit margin. Di sini adalah operating profit margin. Saya ambil pengertian operating adalah EBIT, earning before interest and tax. Jadi di sini laba sebelum bunga dan pajak saya posisikan sebagai operating profit. Walaupun tidak harus seperti itu, karena ada juga analis lain yang membuat definisi yang lain. Tapi saya ambil pengertian adalah operating margin adalah sebagai EBIT. Maksudnya laba ini diperoleh sebelum kewajiban kepada kreditor. Jadi semata-mata kemampuan perusahaan mendayagunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Jadi, secara umum, rasio margin ini semakin tinggi semakin baik. Pada contoh ini 12%, EBIT-nya 300, sementara sales-nya 2.500. Nah, kemudian, tentang pengertian EBIT. Kalau pengertian EBIT yang murni, tentu kita berharap tanpa pendapatan lain-lain. Tetapi kalau kita lihat EBIT di lapangan nanti, kalau laporan keuangan langsung dihitung, maka EBIT-nya bisa jadi berisi pendapatan lain-lain juga. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Kalau diharapkan sebagaimana adanya, mungkin EBIT-nya mengandung pendapatan lain-lain. Tapi jika kita ingin menilai atas dasar kinerja, kita bisa mengesampingkan pendapatan lain-lain dalam konteks pengukuran kinerja. Ini yang perlu kita tetapkan sebelum kita mengukur EBIT sebuah perusahaan dibandingkan sales-nya itu seberapa besar. Jadi konteksnya pengukuran kinerja. Kemudian net profit margin, pengertiannya laba setelah pajak. Jadi laba bersih yang akan dibagikan kepada pemegang saham setelah seluruh kewajiban kepada kreditor dilaksanakan berupa pembayaran bunga dan kewajiban kepada negara dilaksanakan berupa pajak. Pada dasarnya net profit margin akan bervariasi tergantung pada industrinya. Nah, seperti dalam pengukuran kinerja laba yang lainnya, jika kita ingin mengukur secara core, maka yang lain-lain akan kita hilangkan. Misalnya penjualan aset tetap, penjualan anak perusahaan, atau penjualan afiliasi, untuk menunjukkan bahwa yang kita hitung memang hasil core-nya, bukan hasil yang lain-lain. Hasil yang lain-lain boleh, tapi bukan diukur dalam konteks pengukuran kinerja, tapi diukur dalam konteks pencatatan sebagaimana adanya. Jadi sekali lagi, apabila core yang diukur, kita harus mendefinisikan core-nya itu termasuk yang mana saja. Return on Investment atau ROI. Inilah salah satu rasio yang sangat terkenal, termasuk dalam klasifikasi rasio profitabilitas. Kita bisa menghitung secara langsung, yaitu aset ya, asetnya kita di sini asetnya 2000 sementara labanya adalah 173. Jadi ROI-nya adalah 173 dibagi dengan 2000, 8,6%. Atau kita bisa mengalihkan antara dua rasio, itu aset turnover dan net profit margin. Melihat dari sisi ini, kita bisa melihat
kelebihan dari dekomposisi ini. Jadi, apakah suatu perubahan ROI lebih disebabkan oleh perubahan net profit margin atau pada aset turnover. Jadi, dengan melihat dua rasio ini, kita bisa melakukan analisis yang lebih mendalam. Analisis ini sering juga disebut dengan analisis model Dupont. Baik, sekarang penjelasan tentang return on investment. Pada dasarnya, ROI, ROA, dan berbagai nama lainnya dihitung dengan cara membagikan laba terhadap aset. Masalahnya adalah definisi tentang laba itu suka berbeda satu orang dengan orang yang lain. Demikian juga aset. Sebagai contoh begini, apakah laba yang dihitung itu laba operasi, laba bersih, core earning, EBIT, dan seterusnya. Apakah total aset itu adalah total aset saja, total aset operasi, atau total aset dikurangi dengan modal kerja atau definisi yang lain. Spiritnya adalah apabila kita membandingkan dua perusahaan, maka kita menggunakan perhitungan dengan model yang sama. Apabila orang menghitung ROI dan kita juga menghitung ROI, supaya kita bisa membandingkan, maka kita harus menggunakan rumus yang sama. Nah, kemudian pada sisi riset di sini, ROI itu antar industri bisa berbeda. Demikian juga dengan trennya. Ada industri tertentu yang trennya menurun, ROI-nya. Kemudian ada industri yang ROI-nya besar, sementara ROI yang lain lebih rendah. Intinya adalah kalau kita di dalam sebuah holding, maka tidak mungkin menuntut semua anggota dalam holding itu untuk memperoleh tingkat ROI yang sama, karena konteks persaingan dari dalam industrinya itu berbeda-beda. Kemudian return on equity. Ini adalah rasio yang tidak banyak perbedaan. Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan ekuitas, seluruh ekuitas. Nah, di sini kita lihat bahwa laba bersih adalah laba untuk si pemilik, jadi keseluruhan laba yang tersisa bagi si pemilik kita bagi dengan ekuitasnya. Ada angka tertentu yang biasa digunakan sebagai patokan. Misalnya di sini, kalau kita biasa dalam value investing, 15% itu dianggap sebagai ROE yang cukup, ya. Jadi sebagai threshold minimal 15%. Kemudian kita masuk ke rasio nomor 9. Inilah rasio multiple yang pertama. Jadi price to book value. Ini untuk perusahaan yang sudah publik. Jadi price di sini lah market price dari ekuitasnya, nilai pasar sahamnya. Kemudian dibagikan dengan nilai buku dari ekuitasnya. Sehingga ketemu berapa perbandingannya. Nah, di sini dalam konteks transaksi tertentu kadang-kadang rasio digunakan. Misalnya beberapa kali dalam transaksi pembelian sebuah bank, maka rasio yang digunakan adalah price to book value, di mana kisaran angkanya adalah sekitar 3. Satu ekuitas secara pembukuan, book value per share, itu dihargai 3 kalinya di marketnya, kurang lebih adalah seperti itu. Jadi makin tinggi dikatakan sahamnya semakin mahal. Price to earning ratio adalah perbandingan antara harga pasar saham dengan earning. E-nya adalah earning. Nah, di sini semakin tinggi dikatakan semakin mahal suatu perusahaan atau suatu saham. Ini termasuk dalam kategori multiple, ya, perbandingan. Price dibagi dengan earning. Nah, dalam perbandingan ini tentu kita berharap kita melakukan perbandingan untuk perusahaan yang seumur, seukuran, di dalam industri yang sama. Sehingga cukup fair perbandingannya. Sekali lagi, semakin tinggi, semakin mahal. Jadi, kalau rasionya 15 kali, itu dikatakan lebih mahal dibandingkan yang rasionya 14 kali. Nah, tentu di sini setiap jenis industri mempunyai rata-rata PER yang berbeda. Intinya adalah ini menggambarkan bagaimana apresiasi pasar terhadap perolehan earning yang dicapai oleh sebuah perusahaan.
Demikian seluruh rasio sudah kita bahas, mulai dari current ratio sampai dengan price to earning ratio. Semoga seluruh rasio, di sini banyak 10 rasio, bisa menginspirasi tentang bagaimana analisis rasio dilakukan. Pada dasarnya, setiap perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda. Setiap analis punya tujuan yang berbeda. Kalau saya investor, perusahaan publik, tentu saya akan menghitung PER sebuah perusahaan. Tapi kalau saya seorang kreditor, saya akan menghitung solvabilitas dari sebuah perusahaan. Kepentingan yang berbeda memerlukan rasio yang berbeda. Jadi, kegunaan rasio akan tergantung dari tujuan kita masing-masing. Baik, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.